dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan Al-Father Penabenci Untim. Selamat mendengarkan. Shalom, saudara dan saudari pendengar setia audio Kopi Rohani. Kita bertemu lagi. Syukur kepada Tuhan atas kesempatan ataupun ruang ini. Renungan kita pada pagi hari ini berdasarkan kepada Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, nyatakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun, tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sesiapa yang mengakui aku di depan manusia, Dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi sesiapa yang menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, seperti ke-12 murid Yesus, melalui sakramen pembaptisan dan khasnya sakramen Krisma, setiap kita juga diutus oleh Yesus untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dalam pengutusan itu, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita waspada, sebab dalam pengutusan itu ada banyak cabaran,
atau tantangan dari dunia ini. Namun demikian, seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi, Tuhan memberikan jaminan perlindungan, keselamatan, dan kekuatan kepada kita. Jaminan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bertujuan supaya kita berani, bersemangat, dan tidak mudah putus asa. Dalam ayat 24 hingga 25, Tuhan Yesus telah menggambarkan seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba daripada tuannya. Artinya, sebagai murid, kita wajib melakukan apa yang Yesus telah lakukan dan ajarkan kepada kita. Sebagaimana Yesus yang juga sebagai guru telah menerima penolakan dan penganiayaan, kita juga akan melalui hal yang sama. Namun, penderitaan yang mungkin akan kita alami tidak akan melebihi dari apa yang telah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam ayat 28, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Kita harus takut kepada Allah, sebab hanya Allah lah yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuh di neraka. Oleh sebab itu, kalaupun kita akan menerima penolakan dan penganiayaan, kita harus menyadari bahwa itu tidak akan setanding dengan hukuman bagi mereka yang menolak kesaksian kita. Dalam ayat 29 hingga 31, Tuhan Yesus memberi jaminan bahwa sebagai murid-muridnya, kita ini lebih berharga daripada burung pipit. Kalaulah burung pipit yang tidak berharga, 2 ekor seduit, menjadi perhatian pemeliharaan Allah, apalagi kita sebagai murid-muridnya. Allah juga sungguh-sungguh mengenali setiap kita, sehingga jumlah rambut di kepala kita pun Dia tahu. Dari itu, kata Tuhan, jangan takut. Saudara dan saudari, ayat 32 dan 33, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apa yang kita taburkan sekarang, itulah juga nanti yang akan kita tuai. Kalau kita akui Yesus di depan manusia, maka kelak Dia akan akui kita juga di depan Bapa-Nya di surga. Tetapi kalau kita sangkal Yesus di depan manusia, maka kelak Dia akan menyangkal kita di depan Bapa-Nya di surga. Mengakui Yesus tidak hanya dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu, yaitu mengakuinya dalam perbuatan dan tindakan kita setiap hari. Saudara dan saudari, marilah kita sama-sama terus setia di dalam kesatuan kita dengan Yesus, agar kita dimampukan untuk terus setia, bersemangat, dan berani bersaksi bagi Tuhan. Karena kata Yesus, di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih kepada Father Benabenjaunting atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.